Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kesyalea dan MPM 2110631070145. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Hajah Inirayu Purnamaningsih MPD. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan beliau. Tak perlu panjang kata, saya akan memaparkan materi yang pertama. Materi yang saya akan sampaikan ini tentang karakteristik perbedaan individu perkembangan peserta didik. Jadi, manusia adalah suatu kesatuan dari makhluk individu dan sosial. Kesatuan jasmani dan rohani dan sebagai makhluk Tuhan. Dengan begitu artinya manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Manusia merupakan makhluk hidup yang kompleks, di mana dapat disebut juga sebagai makhluk yang dapat berpikir, makhluk yang dapat berbuat, dan makhluk yang dapat dididik. Dari uraian singkat tentang manusia di atas, kita perlu mengetahui dan juga memahami karakteristik dan perbedaan masing-masing individu yang tentunya berbeda. Ada faktor biologis. Faktor biologis adalah karakteristik yang diturunkan dari orang tua kepada anak dengan faktor genetik dan kebiasaan orang tua. Tetapi faktor perkembangan tidak konstan karena pengaruh lingkungan, sehingga lingkungan ini bersifat sosial dan psikolog. Jadi pengaruh tersebut memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan dirinya dan mengikuti kebiasaan lingkungannya karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatannya, baik kebiasaan positif maupun kebiasaan yang negatif, tergantung aktivitasnya dan kebiasaan di lingkungannya. Lanjut, di sini ada individu dan sifat. Individu dan sifat adalah dua hal yang terkait. Artinya ada unsur kesamaan dalam pola perkembangan yang secara biologis dan sosial membentuk warisan manusia dan cenderung berbeda dari individu ke individu. Selanjutnya, adalah dalam jati diri, setiap individu pasti memiliki ciri dan sifatnya tersendiri, termasuk karakteristik. Karakteristik ini dapat berupa karakteristik bawaan dan juga karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Jadi, karakteristik bawaan adalah karakteristik yang dimiliki sejak lahir atau berasal dari keturunan, baik yang menyangkut faktor biologis maupun psikologis. Jadi yang pertama ini adalah ada karakteristik pasif. Pasif secara bahasa adalah bersifat menerima saja, tidak giat dan tidak aktif. Maka dapat dikatakan anak yang pasif adalah anak yang memiliki sikap diam, pasrah terhadap apa yang terjadi. Siswa pasif dapat disebabkan baik dari pengalaman individu atau pendidik yang tidak memperhatikan perkembangan emosi dari siswanya. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan emosi seseorang adalah faktor kematangan dan faktor belajar. Faktor kematangan terkait dengan banyaknya pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungannya. Sedangkan faktor belajar diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Adapun solusi untuk anak-anak yang pasif yaitu memberikan pertanyaan atau stimulus kepada peserta belajar yang memberikan penghargaan kepada peserta belajar yang bisa menjawab pertanyaannya. Penghargaan yang paling kuat yaitu memberinya pujian. Dengan pujian, peserta belajar akan merasa senang dan menumbuhkan rasa percaya diri
peserta belajar. Kemudian muncul keingintahuan untuk melakukan yang lebih baik. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberi kesempatan bereksplorasi untuk mendorong peserta belajar agar aktif bukan hanya sekedar menjadi pengamat pasif. Selanjutnya ada pendidik menggunakan berbagai metode seperti metode diskusi, stick walking, atau walking stick, talking stick, dan lain sebagainya. Lanjut ada mengenalkan dan mengajarkan anak untuk bersikap asertif. Yang kedua ini ada karakteristik agresif. Dalam sudut pandang psikolog, agresif merupakan perilaku atau tindakan seseorang yang ditunjukkan untuk menyerang atau menyakiti orang lain. Umumnya, sifat agresif ini terjadi pada masa perkembangan rentang usia 3-7 tahun, di mana menjadi salah satu tahap perkembangan yang seringkali menimbulkan masalah. Bahkan tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah pun. Ciri-ciri perilaku agresif dapat dikenali dengan memperhatikan sikap dan tindakan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama ini mengekspresikan perasaan tanpa mengindahkan, bahkan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, matanya tidak berekspresif, dingin, merendahkan, melotot, serta memalingkan muka ketika berbicara. Yang ketiga, ada lebih banyak berbicara dengan cara yang cepat, serta membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi, jenis perilaku agresif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, agresif rasa benci. Perilaku ini ditandai dengan seseorang yang memiliki sifat emosi yang tinggi, serta seringkali mengungkapkan kemarahannya. Agresif ini berpusat pada tujuan dari sifat agresif itu sendiri, dan sering disebut sebagai agresif jenis panas. Seseorang memiliki sifat agresif ini memang cenderung tidak peduli ketika perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat untuk orang lain. Yang kedua, agresif untuk mencapai tujuan. Untuk jenis sikap agresif ini tidak disertai dengan perilaku yang sering emosi. Agresif ini hanya menunjukkan sikap ambisius untuk mencapai tujuannya tertentu, sehingga seringkali antara pelaku dan korban memang tidak ada hubungan pribadi. Pada intinya, menurut pengertian agresif, perilaku ini merupakan sikap negatif yang mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kata-kata atau tindakan yang keras. Seseorang dan perilaku agresif cenderung untuk melecehkan atau merendahkan orang lain tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Yang kelima ada karakteristik asertif. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki banyak orang, namun sikap ini tidaklah muncul dalam dirinya sendiri, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari karakteristik asertif ini, yang pertama, mudah berteman dengan siapapun, selalu dihormati dan dihargai oleh orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, dan meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Lanjut, jadi yang selanjutnya ini ada bentuk-bentuk karakteristik individu. Yang pertama ada jenis kelamin. Karakteristik individu ini yang membedakan peranan dalam kehidupan. Jadi contohnya perempuan ini memiliki karakteristik yang melibatkan tentang perasaan, emosi, atau curahan hati.
Kalau misalnya laki-laki ini biasanya karakteristiknya yang kuat, tegas, dan bisa bertanggung jawab. Lanjut, ada keyakinan. Melalui keragaman karakteristik individu ini, kita bisa berjalan untuk saling menghormati satu sama lain. Jadi, keragaman individu di lingkungan sekitar, yang pertama ada jenis kelamin, yaitu antara lelaki dan perempuan. Yang kedua ada ras atau suku. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kecerdasan. Yang keempat ada keyakinan agama. Yang keenam ada hobi. Yang ketujuh ada umur. Dan yang kedelapan ada kepribadian. Lanjut ke pengetahuan dan kecerdasan. Setiap orang memiliki kecerdasan yang harus diasah. Keberagaman ini akan membawa banyak hal yang positif bagi semua orang. Lanjut ke slide selanjutnya, masih bentuk-bentuk karakteristik individu. Yang pertama ini ada hobi. Keberagaman yang satu ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga rasa ingin belajar bersama untuk bisa melaksanakan hobinya masing-masing. Yang kedua ada kepribadian. Hal ini bisa menciptakan hidup rukun satu sama lain. Yang ketiga ini ada keberagaman usia, bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dan bisa saling menyayangi. Lanjut, di sini ada perbedaan individu. Pada aspek perkembangan individu dikenal adanya dua fakta yang menonjol, yaitu semua dari manusia yang mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya, dan yang kedua ini ada pada pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Dengan melihat sejauh mana individu yang berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka ataupun kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Lanjut, slide selanjutnya, yaitu ada macam-macam perbedaan individu. Nah, yang pertama ini ada kognitif, suatu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, perkembangan kognitif ini adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi belajar, mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab dan akibatnya. Tahapan perkembangan kognitif ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, usia 0-3 bulan. Pertama, kehidupan seorang anak merupakan tahapan yang sangat menakjubkan. Tonggak perkembangan utama anak pada usia ini berpusat pada eksplorasi panca indera dan lingkungan sekitar. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti dapat melihat benda dan bisa melihat dalam jarak 30 cm. Lanjut, bisa fokus pada objek yang bergerak, bisa mengenali rasa manis, asin, dan rasa asam, mendeteksi perbedaan nada dan volume bicara. Terus ada melihat sesuatu warna dalam spektrum visual manusia. Lanjut, di usia 6-9 bulan, usia ini sudah memasuki tahapan perkembangan. Biasanya bayi sudah menunjukkan perkembangan yang bisa memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati.
mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek yang berbeda, mulai penasaran pada hal-hal yang mustahil seperti bagaimana sebuah benda menggantung di udara. Pada usia 9-12 bulan, sering dengan kematangan fisiknya, perkembangan kognitifnya pun semakin matang. Disebabkan perkembangan fisik yang semakin matang dapat mendukung untuk menjelajah dunia di sekitar secara lebih mendalam. Selama periode ini, sebagian besar bayi sudah mulai mampu meniru gerakan dan beberapa tindakan seperti bertepuk tangan, menanggapi sesuatu yang dengan gestur suara, gemar melihat buku-buku bergambar, mulai mencoba menempatkan suatu objek ke objek lain, misalnya memasukkan mainan ke keranjang. Lanjut, pada usia 1-2 tahun, perkembangan fisik, sosial, dan kognitif seseorang anak berkembang dengan pesat pada usia 1-1 tahun ini. Pada periode ini, anak-anak banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Maka dari itu sangat penting bagi orang tua dan pengasuh anak untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Selama periode ini, anak mulai menunjukkan perkembangannya dari memahami dan merespon kata-kata, mengerti kapan harus menggunakan aku atau kamu, meniru tindakan dan ucapan orang dewasa, selanjutnya mempelajari lingkungan sekitar dan menjelajahinya. Lanjut, pada usia 2-3 tahun ini, anak-anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan baik. Perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak usia hingga 2 tahun ini adalah dapat menyebutkan berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitarnya. Dan selanjutnya ini dapat meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci, atau memasak. Selanjutnya, menanggapi perintah sederhana dari orang tua, mencocokkan benda dengan kegunaannya. Misalnya ini, sendok untuk makan dan gelas untuk minum. Selanjutnya, pada usia 3-4 tahun, anak-anak semakin mampu menganalisis dunia di sekitarnya dengan cara bisa lebih kompleks. Perkembangan kognitif ini ditunjukkan oleh anak-anak usia 3-4 tahun. Di antaranya, sudah mulai aktif mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya, memahami cara mengelompokkan dan mencocokkan benda sesuai dengan warnanya. Lanjut, seiring mengajukan pertanyaan dengan kata tanya mengapa untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak dia ketahui. Lanjut, pada usia 4-5 tahun, perkembangan kognitif yang ditunjukkan pada usia ini yaitu mengidentifikasikan warna-warna yang lebih kompleks seperti biru dongker dan merah muda, menggambarkan bentuk orang. Selanjutnya, menggambarkan benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan, berhitung dari 1-5, atau mengetahui dan memberi tahu di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya ada kecakapan bahasa. Jadi kemampuan individu yang membuat kita mengungkapkan apa yang ada pada pikiran kita. Jadi kecakapan individu ini terbagi menjadi dua kecakapan, yaitu yang pertama kecakapan nyata dan kecakapan potensial. Kecakapan nyata yaitu
kecakapan yang diperoleh melalui belajar yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Misalnya setelah selesai proses perkuliahan, pada akhirnya perkuliahan mahasiswa diuji oleh dosen tentang materi yang disampaikannya. Lanjut, sedangkan kecakapan potensial merupakan aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Kecakapan potensial dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kecakapan dasar umum dan kecakapan dasar khusus. Di sini ada kecakapan motorik. Jadi kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik. Lanjut, ada latar belakang pengalaman yang ada pada masing-masing individu. Slide selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui perbedaan individu, yaitu dengan menghitung umur kronologi. Dalam dunia pendidikan, kemajuan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dapat dilihat dari faktor umum. Ketidakmampuan yang nampak pada siswa yang untuk menguasai bahan pelajaran berhubungan dengan faktor-faktor seperti kemalasan. Meski begitu, tidak mendasarkan pada kenyataan bahwa para siswa memang berbeda dalam kemampuan mereka untuk menguasai suatu pelajaran. Jadi, kaitannya dengan perbedaan individu, hendaknya selalu diingat bahwa perbedaan dalam kualitas dan ciri-ciri. Ya, cukup sekian dari saya. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.